semuanya, perkenalkan saya Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan langkah-langkah melakukan pemasangan NGT. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mereview ulang kembali definisi, indikasi, kontraindikasi, dan komplikasi yang bisa muncul setelah dilakukan pemasangan NGT. Pemasangan NGT itu sendiri merupakan sebuah prosedur memasukkan selang ke dalam lambung melalui hidung dan nasofaring. Adapun indikasi utama untuk dilakukan pemasangan NGT ada 3. Yang pertama untuk dekompresi isi lambung, di mana di sini tujuannya untuk mengeluarkan isi lambung biasanya pada pasien yang mengalami ileus obstruktif ataupun ileus paralitik, atau pada pasien yang mengalami peritonitis atau pankreatitis akut. Nah, selain itu juga bisa pada pasien yang mengalami perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. Yang kedua, itu tujuannya untuk memasukkan cairan atau makanan pada lambung. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadar atau mengalami gangguan dalam menelan karena berbagai hal. Yang ketiga adalah untuk pemeriksaan diagnostik, di mana diperlukan pemeriksaan dari hasil analisis isi cairan lambung. Sementara untuk kontraindikasinya dari pemasangan NGT ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika pasien itu mengalami tumor atau varises pada esopagusnya ataupun ada riwayat struktur esofagus. Yang kedua yaitu karena tumor nasofaring. Yang ketiga, ketika pasien mengalami injuri pada maksilofacialnya atau pasien mengalami cedera pada fraktur pada basis kranii. Nah, di sini pemasangan NGT pada kondisi pasien-pasien yang fraktur itu bisa menyebabkan penetrasi masuk ke otak. Ya, adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam pemasangan NGT, yang pertama kita siapkan adalah NGT sesuai dengan ukurannya, dewasa, anak ataupun bayi. Lalu kita juga siapkan spuit. Nah, spuit di sini usahakan yang memang moncongnya ada di tengah-tengah dengan ukuran maksimal mungkin 50 cc. Kemudian kita siapkan juga jelly. Lalu ada plester dengan gunting. Kemudian kita siapkan handscoon. Dan jangan lupa kita siapkan pen light dan tang spatel untuk memastikan bahwa selang berada di jalur yang tepat. Lalu kita juga menyiapkan stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk memastikan bahwa selang itu sudah berada di lambung atau tidak. Dan ada lagi satu yang bisa kita gunakan dengan menguji menggunakan baskom kecil ini yang sudah berisi air. Kita pastikan bahwa selang itu sudah tepat di dalam lambung atau tidak. Lalu jika memang dibutuhkan, kita bisa menyiapkan vas atau tisu. Kemudian kita bisa siapkan juga klem untuk mengklem selangnya jika memang dibutuhkan. Ya, yang terakhir tentunya kita siapkan nirbeken atau bengkok. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan atau membuang sampah-sampah medis yang setelah selesai digunakan. Dan yang terakhir adalah kita siapkan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Ya, sebelum kita mulai melakukan pemasangan NGT, ada baiknya juga kita membaca catatan keperawatan dan medis dari pasien, baik itu indikasi, kontraindikasi, dan sehingga kita bisa menyiapkan kebutuhan yang diperlukan. Sebelum itu juga kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Ayu, saya adalah perawat yang bertugas jaga di ruangan ini. Ya, saya boleh tahu nama Bapak siapa? Ringo. Ya, Bapak Ringo. Tanggal lahirnya berapa ya Pak? 17 Maret 1965. Oke, saya cocokkan terlebih dahulu dengan tulang tangannya. Oke, sudah sama ya Pak ya. Baik, Bapak, tujuan saya datang ke ruangan ini, saya ingin informasikan bahwa hari ini Bapak akan dilakukan pemasangan NGT atau istilah lebih awamnya itu adalah pemasangan selang. Nah, selang ini akan dimasukkan ke dalam hidung Bapak, lalu nanti akan masuk ke dalam lambung. Nah,
tujuan dari pemasangan selang di sini karena Bapak mengalami gangguan dalam menelan, maka selang ini akan membantu nutrisi dan makanan maupun cairan masuk ke dalam lambung Bapak. Ya, prosedurnya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dan mungkin ada rasa yang kurang nyaman sedikit, tapi nanti kita bisa samakan kode yang kita gunakan. Jadi Bapak bisa mengangkat tangan jika nanti mengalami rasa yang sangat tidak nyaman, jadi saya akan hentikan tindakannya. Ya, ada yang ingin ditanyakan Bapak atau ada keluhan yang lainnya? Tidak. Ya, tidak ada. Oke, kalau begitu saya siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya untuk dibawa ke ruangan ini. Ya, saya permisi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Ya, kita tinggikan posisi pasien kurang lebih 15 sampai 90 derajat. Ya, pertama kita pastikan terlebih dahulu kepatenan dari masing-masing lubang hidung. Ya, kita bisa tanyakan ke pasien ketika kita instruksikan pasien untuk menutup salah satu hidungnya, mana yang lebih paten. Ya, permisi Bapak, boleh saya lihat lubang hidungnya Pak? Ya, kalau misalkan lubang hidungnya kotor, kita bisa bersihkan dengan has. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu dengan has atau tisu. Kemudian kita observasi tanda-tanda ada ketidakpatenan pada jalan hidung atau saluran hidung pasien. Ya, kemudian kita bisa instruksikan pasien untuk menutup salah satu hidungnya. Bapak, apakah ada kendala ketika bernapas? Nah, tidak ada. Ya, nanti saya akan lakukan pemasangan NGT atau selang pada lubang hidung sebelah kanan ya Pak ya. Ya. Ya, pertama kita lakukan cuci tangan. Kemudian kita pasang perlak atau pengalas di samping pasien. Dan kalau memang memiliki handuk, kita juga bisa pasang handuk. Lalu dekatkan bengkok. Dan kita gunakan sarung tangan. Ya, kemudian kita lakukan pengukuran, bisa digunakan cara tradisional ataupun cara Hansen ya, dari mengukur dari ujung telinga hingga prosesus symphyoideus ya. Kemudian kita lakukan pengukuran dari ujung telinga, lalu hidung, lalu sampai ke prosesus symphyoideus, atau kita bisa juga melakukan seperti ini ya, dari ujung hidung ke ujung telinga. Kemudian kita lumuri dengan jeli. Ya, setelah dilumuri jeli kurang lebih 5-7 cm, kita mulai masukkan selang ini ke pasien. Bapak, sekarang saya akan melakukan pemasukan selang melalui hidung Bapak. Nanti jika memang Bapak merasa kurang nyaman, Bapak bisa mengangkat tangan sehingga pemasukan selangnya bisa saya hentikan. Ya, saya masukkan selangnya ya Pak ya. Bapak bisa menengadah seperti itu. Ya. Ya, kita masukkan selangnya secara perlahan-lahan 2-2,5 cm ya, setiap kali Bapak atau pasiennya itu menelan. Lalu di sini kita pastikan dengan pen light apakah selangnya sudah masuk ke tempat yang sesuai, atau kita juga bisa memastikan lagi dengan tang spatel. Kalau bagusnya tang spatel ini dibungkus dengan has agar tidak melukai pasien ya. Ya, ternyata selangnya sudah masuk dan kita sampai area nasofaring, kita bisa minta Bapaknya untuk fleksi atau ke arah menekuk lehernya ke arah dada. Ya, kemudian kita lanjutkan memasukkan selangnya secara perlahan. Nah, jika pasien merasa kurang nyaman ketika menelan selangnya, kita juga bisa menganjurkan pasien untuk minum air dengan pipet. Ya, ini selangnya sudah masuk. Ya, kemudian kita pastikan apakah selang ini sudah berada
tepat di tubuh pasien, di bagian lambung pasien atau tidak. Ya, cara yang pertama kita bisa gunakan adalah dengan stetoskop. Ya, jadi kita mengambil, bisa kita gunakan yang pertama. Kalau misalkan kita memiliki kertas lakmus, kita juga bisa menggunakan kertas lakmus dengan mengambil sedikit cairan. Ya, kita ambil cairan dari lambung pasien. Kalau warnanya kekuningan, ada busanya, itu berarti sudah benar. Atau kita ingin pastikan kembali, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Kemudian cairan ini kembali kita masukkan. Ya. Cara kedua, kita bisa mengambil udara kurang lebih 20 cc. Lalu udara ini kita masukkan ke dalam lambung pasien, tapi kita dengarkan melalui stetoskop dan lakukan gerakan menghentak ya, artinya lakukan gerakan dengan cepat. Jadi kita bisa dengarkan kalau misalkan di lambung terdengar seperti suara udara, gelembung udara, itu berarti posisinya sudah benar. Jadi di sini saya ambil stetoskop. Kemudian saya dengarkan pada area lambung pasien sebelah kiri. Lalu kita masukkan udaranya. Ya, kalau terdengar suara gelembung udara berarti itu sudah benar. Ya, jangan lupa udara yang tadi kita masukkan tetap ditarik sebanyak 20 cc. Ya, karena kita sudah memastikan posisi dari selangnya itu sudah tepat, jadi sekarang kita akan melakukan fiksasi dengan plester. Permisi Bapak, saya lakukan plester pada selangnya ya. Nah, NGT sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pemberian nutrisi. Kemudian kita bereskan peralatan pada pasien. Kemudian kita cuci tangan dan kita dokumentasikan hasil dari pemasangan NGT tadi. Ya, setelah tadi kita melakukan pemasangan NGT, jadi selang ini sudah siap untuk dilakukan pemberian nutrisi kepada pasien. Nah, yang kita siapkan adalah feeding botol atau pemberian nutrisi melalui botol ini, kemudian air untuk membilas selangnya, dan nutrisi yang memang harus dimasukkan ke dalam lambung pasien. Ya, langkah-langkahnya adalah kita pastikan terlebih dahulu apakah selang ini masih tetap berada pada posisi lambung atau tidak. Nah, tadi sudah saya informasikan bagaimana cara melakukan pengecekan selang pada lambung pasien. Jadi pada kali ini akan saya skip. Lalu kita bisa menyambungkan selang NGT ini dengan feeding botol dengan cara menyambungkan secara langsung selangnya. Ya, selangnya sudah tersambung ya. Kemudian kita sesuaikan berapa nutrisi yang harus masuk pada pasiennya. Nah, pada tahapan awal kita memasukkan cairan kurang lebih 15 cc untuk membilas dari selang ini. Kemudian kita masukkan nutrisi sesuai dengan jumlah yang telah diinstruksikan. Lalu nanti setelah selesai dari pemberian nutrisi kita bilas kembali sebanyak 30 cc. Lalu pasien akan diposisikan 30 derajat, yaitu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Ya, kita akan coba, kita bisa masukkan ke sini cairannya. Yang pertama adalah 15 cc air. Kita masukkan. Nah, di sini nutrisi tidak akan bisa mengalir kalau posisinya lebih rendah dari posisi pasien ya. Kalau posisi dari botolnya ini lebih rendah, jadi kita mengikuti gaya gravitasi, termasuk kecepatan dari alirannya pun. Kalau dia terlalu cepat, kita bisa turunkan posisinya, jadi kecepatan alirannya bisa berkurang ya. Kemudian jika sudah memasukkan air sebanyak 15 cc, kita tambahkan nutrisi yang telah diresepkan untuk pasien, disertai mungkin obat-obatan yang masuk ke dalamnya.
Kemudian kita di sini kontrol kembali berapa kecepatan alirannya. Jika sudah selesai, kita bilas kembali dengan cairan sebanyak 30 cc. Nah, jika sudah selesai, kita bisa tutup. Dan jika botol ini akan digunakan kembali, kita bisa lepaskan dari nasogastric tube-nya dan kita cuci dan bereskan peralatan. Nah, jika misalkan NGT ini difungsikan sebagai GC atau gastric lapas atau pengeluaran cairan dari lambung, maka hal yang kita butuhkan adalah alat penampung dari cairan yang keluar dari lambung pasien. Mungkin kita bisa sediakan sebuah penampung seperti baskom seperti ini, tapi posisinya karena mengikuti gaya gravitasi diletakkan lebih rendah dari tubuh pasien. Jika prosedur pemberian nutrisi kemudian gastric lapas sudah kita lakukan dengan baik, maka kita bisa bereskan seluruh peralatan, kemudian posisikan pasien dengan posisi yang nyaman. Kemudian kita lakukan terminasi. Ya, Bapak, saya sudah selesai melakukan pemasangan NGT pada Bapak, dan nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang ke sini untuk memberikan nutrisi pada Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya mohon izin untuk pergi ke ruangan. Terima kasih atas waktunya dan sudah kooperatif dalam tindakan pemasangan NGT. Setelah kita melakukan terminasi, kita melakukan pendokumentasikan hasil dari tindakan keperawatan. Di antaranya adalah pemasangan selang dengan ukuran berapa, jamnya jam berapa, kemudian telah diberikan nutrisi atau tidak, dan catatan terkait dengan feedback dari pasiennya. Kemudian tanda tangan perawat dan nama perawat. Ya, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai pemasangan NGT. Semoga bisa membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan dalam melakukan pemasangan NGT. Sampai jumpa.